pengalaman saya sampai saat ini ya, pengguna motor Honda nih ya, dari mulai dulu pertama punya tuh saya waktu masih SD tuh ayah saya punya Grand Bulus, belum ada siripnya belakang. Iya. Alhamdulillah sih memang Di belakang petak monyet tuh. Monyet ya? Ambul gitu. alhamdulillah sih memang Honda kalau rawatannya aman sih nggak pernah mogok ya. Rutin busi kita ganti. Iya. Paling nggak berapa puluh ribu gitu kan. 20 atau 40 ribu lah itu kan. Oli ganti aman sih insya Allah. Jarang mogok. Iya. Terus lama berjalan waktu saya punya Karisma. 2004 saya beli Karisma. Zaman saya kuliah tuh. Harian kemana aja gas aman tuh. Jarang ada yang mogok, harus Ya, segitu sih. kalau udah borap ganti segala macam baru deh tuh. Kecuali itu. Kalau udah mau settingan standar. Kalau mau settingan kencang bisa. Settingan dikit karbu atau main knalpot lah. Puyar itu aman tuh, enak buat harian. Udah. Tinggal olinya telat. Aman sih. Soalnya Honda jarang mogok kok motornya, alhamdulillah. Banjir kita babas juga enak. Halo Brosis, kita ketemu lagi dalam program Singerti seputar informasi ngobrol bersama community. Nah, untuk kali ini kita kedatangan tamu dari member HTML Jaksel, Bro Elhan. Mana Bro? Selamat Pak. Selamat siang Om Sigit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji. Manjangin doang. Panjangin doang ya. Udah hijrah sekarang. Perlahan lah. Perlahan ya. Gimana kabarnya, Bro Elhan? Alhamdulillah sampai saat hari ini bulan Ramadan baik, seger, ya. Apa ada jalanin. Iya. Teman-teman HTML Jaksel aman? Semua juga om-om semua member HTML juga baik-baik semua, walaupun ada yang ibadah ikut, ada yang enggak juga. Kemarin juga ini ya, bukber kemarin ya? Bukber udah, alhamdulillah. Udah beres tuh. Di mana kemarin? Kemarin kita ngadain di Jakarta. Manggil anak yatim piatu duafa, undang ke tempat rekanan kita, saudara Ibu Mami Diana, diajak ke situ. Sudah kemarin sudah. Ya, apa masih ini ya, masih tetap aktif ya, teman-teman ya? Sampai saat ini alhamdulillah aktif. Motor masih ada tapi kan pada? Ada di bawah standby. Oh, ada. Harian. Yang dulu apa beda lagi sih? Beda. Yang dulu mana tuh yang banyak bokeh segala macam? Yang dulu 2008 Revo itu udah kita jual. Jual. 2019 anak lahiran kita jual. Yang ini 2004. Udah ini aja satu Miara. Aja tuh ya. Dulu Mong Hideng ya dulu. Mong Hideng, Hideng. Sekarang Hideng juga Revo tapi ya. Revo sekarang pakai tilam. Iya. Tilam lama. Emang lagi rame tilamnya ya. Tilam sebenarnya tilam lagi jarang. Yang rame itu tilas. Lebih jadul dia lampu satu. Ini lampu dua. Enak kalau direm ada dua mata. Iya. Tapi kan tilas kan juga ada yang aslinya, ada yang kamuflase juga. Betul, banyak orang. Ada modifan yang Revo dibikin tilas aja banyak. Gitu. Revo banyak ganti body, mau tilas banyak. Berapa ganti body biasanya? Kenapa? Berapa duit ganti body? Tergantung ori apa enggak partnya. Imitasi kalau campur ya paling habis 5 jutaan atau 4 juta sih kalau full set ya, dari mulai spakbor, tangki, kanan kiri, tutup aki kanan kiri, bodi samping samping kanan kiri sama belakang lambungan udah hampir 4 juta 5 juta lah. Kalau ori? Ori hampir 7 juta. 7 juta. Full set tuh. Kadang kalau ori itu benar-benar full tinting ori ya, apalagi kalau dapat produk nih masih Astra. Paling ini ya apa namanya? Astra tuh. Nyari bahan ya, bahan. Kalau mau bahan copotan motor, restorasi lagi, cat lagi, itu cakep tuh. Lagi ya. Cakep itu. Lebih keren sih kayak gitu. Tapi emang harus sabar rakitnya, jangan buru-buru. Gitu sih Om. Iyalah namanya main motor-motor tua gitu mah, gak usah maksa gitu. Pelan-pelan sih. Pelan-pelan. Juga dulu Karisma juga nyari bodinya pas tahun. Pas lagi. Pas kemarin pandemi 2000 berapa tuh? 2020 ya. Pandemi. Jadi deh tuh akhirnya. Iya. Tapi emang proses lama hasilnya puas kalau emang kita tunggu. Gitu. Cuma susah kalau Karisma gorengnya. Kalau Tiger juga ini ya, gorengannya pelan-pelan ya. Tiger tuh sempat kemarin tilas sempat rame ya. Tilas rame banget sih. Iya, karena dikebagi sama yang hobi pure, bukan klub dan bukan komunitas. Nah, tapi emang ada yang memang dia jadinya mewabah ke teman-teman klub dan komunitas. Punya tilam, ganti tilas bodinya gitu. Nah, cuma berjalannya waktu kita sangat sedih itu teman-teman yang pengguna Tiger mereka kebagi lagi buat CB, buat GLCP itu sayang tuh, cuma ya itu mudah-mudahan Tiger tetap masih ada ya, jangan sampai punah aja. Nah, sekarang gitu tuh apa namanya, suka ada kan gue pegang tuh admin grup Facebook Karisma gitu kan ya, diecer gitu. Nah itu karena nggak GoProof tuh. Karena apa? Merusak ekosistem gitu kan. Betul. Bukannya merawat, melestarikan gitu kan, malah ntar diecer malah terhabis gitu. Itu karena itu tadi kan mungkin faktor ekonomi pedagang ya, kita nggak tahu. Dia punya kebutuhan, nyata itu ada lahan bisnis gede, nyata
peminatnya banyak nih. Iya, ya bahan di Ecen Nah. bisa dapatnya lumayan, Lumayan, daripada lebih dijual untung dia. segelunduk, daripada dijual 1 unit gitu. Satu unit dia ribet di per ini apa? Surat ya, Perpajakan, surat-suratan pajak, itu. pasti Ya, banyak yang ini pules biasanya. cari aman sih. Atau yatim gitu. piatu gitu kan. Biasanya gitu kan. Yatim piatu, bodong gitu Dong, kan. nah, itu. Yatim ada SNK nggak ada Ah, BPKB ah. gitu kan. Ya selesai nggak aman lah itu, jangan, Iya. jangan. Nggak rekomend sih kalau saya. Tapi kalau kadang orang yang maksa sih, kadang biasanya tetap nyari dia. Kemana dicari. Tapi punya gua karisma merah putih, yatim tuh dia. Dapat nggak? Pajak pules, Terus? SNK doang. Kalau- Restorasinya buat pala, batok depan Iya. belakang, spakbor sama dasi hampir 1 juta. Ya, tapi Oli kalau semua. bener jadi sih harusnya bisa buat ini sih investasi. Om. Invest aja sih ya. Demen aja ngeliatnya, namanya udah nggak produksi Iya. lagi gitu kan. Seneng aja ngeliatnya. Tiba-tiba gitu. dipanggil buat sini kan, pajang. Nah. Duit lagi. Nah gitu. Tapi emang pelan-pelan. Tapi Pelan-pelan. ketemu barang yang ketemu. Heeh. Banyak yang kalau saya perhatiin dari semua tempat nih, mereka masih nimbun. Kadang produk-produk iya, part iya. tuh ditimbun sama dia. Orang daerah biasanya tuh. Banyak. bener, Ntar suatu saat mereka butuh duit, dikeluarin. Entah di Facebook, Iya. di mana, Bukalapak, Marketplace. Marketplace lah gitulah, intinya gitu lah. Ya, kurang lebih. Iya. Gitu sih, Om. Apa namanya? Kalau lagi musimnya banyak yang ngebuang, udah tuh rame tuh. Emang kalau lagi sepi susah gitu kan. Iya, musiman mereka. Mm-mm. Satu orang yang ngegoreng misalkan, Karisma dibikin harga misalkan, Karisma atau Tiger nih, yang udah jarang, udah nggak produksi lagi. Hype, udah orang ikut-ikutan tuh. Iya. Jadi latah, warga pengguna motor hobi yang Karisma atau Tiger gitu Iya. sih. Om. Nah iya, kembali ke HTML Jaksel tuh udah berapa tuh? Udah ngikut di situ. HTML saya join di HTML 2008. HTML di waktu saya pertama kali join itu ketemu sama Mbah Yunan di Bulungan. Saya lihat, Mbah, gagah banget sih Mbah kan. Gondrong, pebok, full set. Ada sepupu gua itu. Oh, itu ada sepupu ya? Iya. Mbah, ada sepupu Mbah. Saudara Mbah, ya. Mas kalau kemana di Facebook pulang kampung enggak gua Nah, bilang. dia lagi berjuang lagi Mbah Yunan. Nah, ketemu Mbah Yunan, tanya, Mbah Tiger mana? Saya HTML tuh kan. Tongkrong di mana? Di Cimol kata dia. Cianak Mall. Marinir. Oh iya Marinir. Terus saya kapan mampir dah. Ini saya kan sebelumnya gabung di Blackaholic. Iya. Oh Ya. itu zaman masih Cimol ya, apa namanya yang Bulungan. enggak nongkrong di Cimol apa yang Di tempat makanan Cimol. Iya Ah, iya. Di Apa namanya? food streetnya tuh. Food streetnya samping Ya, parkiran. Iya, samping parkiran. Cianak Mall tuh. Dulu situ ya. Situ tiap kopdar HTML tuh Jumat malam sampai bosan itu. Karena member setiap datang kopdar tuh di atas 60, 100, wah ada itu. Makanya ketika saya join situ, wah ramai juga. Oke nih kan. Setelah dengan berbagai banyak orang yang profesinya aneh-aneh, saya join di situ kan. Tapi saya nggak buru-buru nggak. Iya. Nggak buru-buru dan nggak ada yang ngajak. Cuma saya cari yang memang komunitas atau klub yang memang fleksibel lah. Karena kembali ke kerjaan juga sama saya punya kebutuhan juga, akhirnya saya join di HTML deh. Pelan-pelan ikutin prosesnya. 2008 saya masih pakai Honda Tiger Evo warna hitam. Saat itu saya punya dulu komunitas. Jadi Blackaholic saya join, Iya, iya di Bulungan di dulu. HTML saya join. Kebetulan kata korilnya waktu itu boleh. Kang Cepi, boleh, nggak apa-apa. Yang penting aman ya. Tapi masih ada nggak sih Blackaholic? Masih, Blackaholic membernya sih masih ada. Tapi jadi aktifnya nggak sudah nonton. enggak. Mereka kayaknya udah gabung sama Ball Raider gitu. Jadi kayaknya kalau Iya, iya, Black iya. udah nge-support lagi dari Jarum, kayaknya lebih ke Bolt sekarang sih. Iya, Kalau saya perhatiin ya. Iya, iya, Tapi anggota-anggota masih ada, grupnya juga masih ada. Cuma yang belum mereka belum aktif lagi belum gitu. Terus lanjut. Nah, sampai saat saya berjalan waktu saya ya jadi member di HTML Jaksel tuh masih dikasih ketemu lanjut ke ada namanya Om Ismar. Om Ismar, nih lu isi kartu kuning nih katanya. Kasih kartu kuning nih. Oh, kotak-kotak saya lihat nih. Apa aja nih Om? Ini lu harus isi ya, gitu kan. Isi nih. Setiap kegiatan isi. Nah, saat ini besok lu kegiatan ke Palbut. Baru dapat tantangan temui dari Om Boro waktu itu. Udah saya ke Palbut zaman itu, Palu Buntung Sini daerah Sabang. Cabang, iya. Sabang. Saya datang nih, Om, izin saya kenalan saya Elhan gini-gini baru member di HTML Jaksel gitu kan. Ini mau ketemu Om ini. Oh, sini lu ngobrol apa? Ceritain kenapa gabung di HTML. Ya, saya karena ngeliat hobinya asik tuh kan, nggak terlalu paksaan, nggak terlalu teratur wajib dan lainnya, saya gabung. Oh ya udah gitu. Yaudah nih saya isiin, diisi tuh sama itu. Next saya besok sini ya. Jadi saya 4 kali kegiatan wajib isi itu. Touring, tantangan harus ketemuin si Korwilnya di Bandung pernah sekali. Iya. Tantangan juga. Tapi kayak gitu sekarang masih berlaku apa udah nggak pakai? Masih. Masih sekarang. Sampai saat ini standar registrasi HTML masih seperti itu. Itu yang ngeluarin dari Stidat. Nah, Stidat saat ini megang masih Om Oto sih. Stidat ngasih ke wilayah-wilayah yang membutuhkan ada member baru, dikasih kartu kuning registrasi.
ngikutin peraturan dari setiap wilayah kan beda-beda tuh. Itu semua keisi, mereka ntar lanjut ada standarisasi touring dan SRC masih ada. Nah, masih saranin kalau SRC kita gabungnya ke ini aja sama wahana. Saya bilang. Ya dulu pernah tuh ikut SRC bikin sendiri gitu. Pakai sirkuitnya kayak punya wahana aja take gitu. Betul. Kan. Jadi pertamanya dari struktur wahana kasih bekal, nah selanjutnya mereka yang sendiri gitu. Terus saya bilang ke teman-teman nih untuk mensosialisasikan, guys, ini kita udah enak nih. Iya. Fasilitas dari wahana udah ada. Kita siapin aja membernya nih. Member yang udah mau join, minimal 10-20 kita gas langsung ke adain SRC gitu kan. Nah, yaudah oke, semua wilayah mana aja boleh gitu kan. Nah itu udah pernah kita adain. Kemarin juga sempat akhir tahun lalu tuh ada member kita 5 orang sih gabung sih. Cuma emang nyicil kan pelan-pelan. Karena sekarang nyari member juga kita harus selektif ya. Nggak gampang juga, kadang member banyak, nggak lama 2 bulan udah hilang. Yang pelan-pelan deh gitu kan. Gitu sih Om. Seperti itu ya, alhamdulillah kegiatan sampai saat ini di member HTML Jaksel masih aktif. Berjalannya waktu, saya aktivitas di Simpul Wilayah Jaksel. Kemudian lanjut lagi, dapat kabar dari Simpul wilayah lain harus kegiatan nasional. Nah, ngadain touring ke ini apa. Kalau setiap tahun nih agenda resmi kan. Agenda sakral tuh namanya TNT. Iya. Ya, touring Napaktilas. Itu harus ke puncak tuh Agustus itu acara sakralnya HTML nasional tuh. Iya. Ya karena kita memang awal touring tuh ke situ yang dibawa sama teman-teman JTC. Itu sama Om Dinder dan teman-teman, saya belum ada waktu itu. Masih anak kecil kali karena era tahun berapa? Tahun 94 enggak, 2000 tahun 2000. Tahun 2000 saya belum gabung. Cuma itu tadi mempelajari jejak-jejak sejarah dari mereka, saya ikutin, saya tahu gitu kan, cari tahu. Ya sampai saat ini memang HTML masing-masing simpul wilayah pergantian korwil sudah ada terus. Nah, untuk saat ini kalau di Jakarta Selatan itu korwil yang kita jalanin ada Om Afif. Wah, korwilnya ada Ismar Hendra. Nah, kalau saya sendiri sampai saat ini masih memang kadang ditugasi sebagai humas eksternal, kadang juga sebagai BOS. Itu doang sih paling dibikin festival. Jadi kalau di HTML itu dia nggak pakai chapter ya? Nggak, simpul wilayah namanya. Wilayah gitu. Ya. Misalkan kita membahasnya Jakarta nih, HTML Jakarta, kebagi lagi tuh. Iya. Simpul wilayah Jakarta Selatan, Selataners, Jakarta Timur, Insider. Ya. Terus utara ada? Saat ini utara lagi gabung ke pusat. Pusat, Apron. Ya. Terus barat? Barat lagi ini, Ceponger. Terus Tangerang sendiri beda. Beda. Apa Benteng deh ya? Bentengers. Nah, gitu. Kalau di Paguyuban sih AMT gabung. AMT ya. Tapi emang yang aktif kan emang Selataners gitu kan. Ya. Kalau dari dulunya ketika HTML Jaksel atau Selataners mau masuk ke AHJ emang dulu kita sempat rapat pleno atau rame itu waktu itu. Rame gitu kan. Tapi awal-awal gabung tuh waktu masih ada Om Idoy dan teman-teman waktu itu eranya Pengnas 911 ya sebutannya ya. 2009 sampai 2011. Itu semua aktif semua wilayah tuh. Timur zaman Om Leo tuh kan. Timur, utara, terus barat ada tuh. Ya karena regenerasi mereka sudah selesai. Siapa sih? Yang mana? Wira ya ke barat. Ya, Wira Barat ya. Barat ya. Selesai Om Idoy itu ada namanya sekjennya Arif Suganda. Itu dia punya di wilayah Bekasi. Iya, iya. Oh, di Bekasi ya? Bekasi dia. Oh, Bekasi. Arif, jadi setelahnya Om Idoy itu ke Arif Suganda, Om Arif, itu dia ya memang fokus di Bekasi karena Bekasi juga membernya juga udah sedikit ya. Ada yang ganti apapun dan hobinya lain beda-beda lah gitu kan. Berjalannya waktu itu setelahnya Om Idoy 2009 ke 3 tahun 2009 ke 2012 ya. Itu baru Wira. Wira tuh. Wira Jakarta Barat. Eranya Wira mulai dibangun lagi, tapi emang kadang itu tadi mereka ketika kita kasih masukan gitu kan. Kita di sini tuh punya wadah Honda Jakarta. Di Jakarta itu kan. Namanya AHJ. HTML ini dari sejarahnya tuh sudah join waktu zamannya Pengnas 911 di wahana waktu itu. Berbagai pertanyaan dari semua teman-teman klub sudah ada. Nah kita lanjutin nih silaturahminya. Tapi emang kadang dari masing-masing korwil ada yang paham ada yang enggak. Yaudah, tapi kalau saya pribadi karena saya memang gedenya di Jaksel, saya tetap gimana pun saya jalanin. Karena sayang kalau nggak dijagain hubungan komunikasi, pertemanan, saudara, walaupun memang cuma saya sendiri mungkin yang hadir ke AHJ ya. Kadang tapi sekali saya ada yang bantuin, ada yang jagain, ada yang nemenin, kadang korwil, kadang member yang baru-baru.
nggak apa-apa, yang penting judulnya mereka harus tahu nih. Kemarin juga waktu yang kapan Kopdarga beberapa bulan lalu Februari apa ya yang di Kopi Sakti di Kemang kan pada datang kan. Datang, Lumayan banyak ada AA, ada kadang Korwil juga datang. kan. Tapi emang saya rutin sih selalu ngingetin ke teman-teman om-om BPH-nya tuh, yang dewan penasehatnya, pengurus yang memang udah sebelum menjadi Korwil itu kan. Ini bahwa tolong digerakin lagi nih Om nih, karena sayang kalau nggak dijagain. Nah alhamdulillah saya kebantu sama Om Idoy. Om Idoy selalu sering ngasih masukan lagi, nasihat lagi, arahan gitu ya, karena memang gimana pun ini jangan sampai terlepas nih. Karena Om Idoy juga yang memperjuangkan waktu itu kan. Iya. Saya alhamdulillah Om Idoy masih aktif di situ, masih bisa ngejelasin untuk kondisi HTML Jaksel dengan AHJ itu gimana. Jelasin terus. Nah sesekali kadang Om Leo juga kepo, Om Leo. Kan kalau ada info AHJ gue mau aja Pri. Gitu, iya. Om Leo. Ini dia, kadang dia komen atau kirim pesan di Facebook gitu kan. Om masih di AHJ Dia pengen dia. Sebenarnya saya juga Om pasti saya infoin Om. Tapi kadang dia kebentur sama kerjaan. Tapi dia secara hati kecil sih dia pengen ini lagi, pengen aktif lagi di ketika ada info AHJ dia mau hadir gitu kan rame. Karena juga dia pernah ngalamin sebagai pengurus di AHJ sebagai perwakilan HTML Jakarta Timur. Om Leo tuh alhamdulillah lumayan yang aktif dia gitu. Ya alhamdulillah walaupun memang saat ini saya cuma yang lumayan agak aktif di AHJ tapi nggak apa-apa sih. Lama-lama juga teman-teman juga akan terus ini kok, terus ingin tahu dan bertanya-tanya ada apa, walaupun karena memang member-member baru juga bisa kehitung sih Om. Jadi udah nggak kayak seperti zaman sekarang juga ini ya, jarang yang pakai tagger juga sih. Jarang, Matic. Matic nggak mau repot ya. Matic paling kalau yang mereka nggak baru-baru itu mau belajar motor klasik ya paling dari CB, sunat ada kayaknya lebih cakep tagger beli gitu. Jarang ya yang misalkan dia dapat warisan dari bapaknya atau dari pamannya, omnya gitu. Jarang sih kalau saat ini saya perhatiin paling ada itu keluarga Mega Pro. Kalau di Karisma juga banyak gitu, bocah-bocah gitu kan, anaknya SMA, baru masuk kuliah gitu. Motor dari mana? Motor dari orang tua, bapak gitu, orang tua atau motor dari pamannya. Sampai anak Karisma di daerah gitu, dari anak-anak di Jawa gitu kan, SMP udah ikut klub. Asik dong. Jadi kecil banget sekolahnya ini SMP Pak gitu kan. Motor siapa? Motor dari paman saya. Gitu banyak. Kayaknya mungkin dia kembali ini sih. Kadang seleranya mereka tuh ketika memang ada kualitas bagus, itu memang pilihan sih Om. Iya. Kalau mereka yang memang pemakai bukan hobi kendaraan, pasti dia yang akan update yang simple. Iya. Tapi kalau mereka yang suka, istilahnya simple itu nggak repot perawatan. Itu. Nggak mau takut nanti mogok tengah jalan kayak gitu. Tapi pengalaman saya sampai saat ini ya, pengguna motor Honda nih ya, dari mulai dulu pertama punya tuh saya waktu masih SD tuh ayah saya punya Grand Bulus, belum ada sirip belakang. Iya. Alhamdulillah sih memang di belakang patat monyet tuh. Kan bulat gitu. Alhamdulillah sih memang Honda kalau rawatannya aman sih nggak pernah mogok ya. Rutin busi kita ganti. Paling nggak berapa puluh ribu gitu kan, 20 atau 40 ribu lah itu kan. Oleh ganti aman sih insya Allah, jarang mogok. Terus lama berjalan waktu saya punya Karisma 2004 saya beli Karisma. Zaman saya kuliah tuh harian kemana aja gas aman tuh. Jarang ada yang mau harus segitu. Ya, kalau udah borap ganti segala macam baru deh tuh. Kecuali itu, kalau udah mau settingan standar. Kalau mau settingan kencang bisa. Settingan dikit karbu atau main knalpot lah. Puyar itu aman tuh enak buat harian. Tinggal olinya telat. Aman sih insya Allah. Honda jarang mogok motornya alhamdulillah. Banjir kita babas juga enak alhamdulillah. Terus berjalan waktu saya coba beli Tiger, udah alhamdulillah enak juga. Maksudnya ya itu mungkin karena udah eranya zaman sekarang serba simpel mungkin ya. Starter, gas. Nah, jadi mungkin udahlah dalam kota makin macet gitu kan. Tapi ada nggak instruksi dari Pengnas ya, ataupun dari teman-teman gimana nih untuk mempertahankan HTML baik di Jakarta maupun di wilayah nasional, wilayah lainnya gimana gitu. Ada kan di Jakarta sendiri di AHJ juga klub Tiger udah mulai hilang ya. Nggak ada ya? Iya nggak ada ya? Iya. Gue doang ya? Nggak ada denyut gimana? Denyut baru-baru kemarin ya. Gitu. Ini juga dari Tiger Revo kan pada banyak yang ketilas juga. Iya dia udah udah ganti motor banyak kan dia. Terus ganti body juga gitu ke Tiger Lawas banyak kan gitu. Itu gimana tuh untuk ya dari lo sendirilah gitu kan menyikapi kondisinya begini gitu untuk mempertahankan eksistensi dari HTML Jaksel sendiri gimana tuh? Kalau dari saya memang selalu nggak habis
atau mungkin nggak bosan-bosan ya, secara personal nih, setiap kopdar di HTML Jaksel itu sesekali saya Oh, itu kopdar di mana sekarang? masih di itu. Kita kopdar itu ada 2 tempat, enak. Ini alhamdulillah nih HTML Jaksel punya tempat kopdaran 2 nih. Kalau pengen yang agak kekotaan dan tempat-tempat asik-asik itu ke Guleni di Kemang. Oh, yang Joni Carwos. Yes, itu. Kalau misalkan mau agak adem pinggiran ke kampung dan agak lumayan adem bisa ke Jakarta. Di Warung Brother. Sebenarnya si AA. Tempat AA. Nah, ya alhamdulillah HTML Jaksel sebenarnya punya 2 tempat kopdar nih guys. Jadi lu kalau bosan bisa di Kemang, kalau misalnya bosan lagi bisa di Jakarta. Itu ada jadwal tiap minggunya apa di grup nih? Kita nongkrong ya kopsan kopdar. Seminggu sekali. Jadi seminggu sekali. Jumat apa? Tiap Jumat. Jumat Sabtu. Jadi misalkan gini, kita ada 4 minggu. Anggapnya minggu pertama ini kita di WB. Entah kopsan atau kopdar bahasanya lah. Minggu kedua kita di Guleni. Jadi setiap itu di rolling. Jadi bagi-bagi memang biar kita juga suasananya nggak jenuh di tempat itu. Jadi juga saling ngargain juga sama tempat yang pengelola tempat usaha itu. Sama-sama punya member juga ya. Itu. Jadi kita juga sama-sama enak lah. Itu juga member Jaksel juga. Di sana di Guleni punya Om Irfan. Di WB punya Alferi. Itu usaha mereka lah. Mudah-mudahan tetap terus maju ya. Amin. Nah gimana tadi, balik lagi ke tadi kiat-kiatnya lo untuk mempertahankan asistensi. Yap. Dari setiap kopdar saya bilang saya nggak pernah bosan untuk saling ngingetin ke Korwil, ke para DP untuk misalkan ya ketika ada kopdar AHJ, Paguyuban Jakarta Honda nih, Asosiasi Honda Jakarta. Atau ini klub yang di AHJ gitu ya. Kadang suka datang tuh teman HTML Jaksel, apa ada NIP siapa, tuh datang bawa piagam tuh udah standar banget tuh ya. Itu diharapkan kehadirannya gitu Om, karena gimana pun kita kan wilayah Jakarta yang memang motor kita apa Honda. Kita punya Paguyuban Honda. Di atasnya AHJ ya Pak. Wah, nah itu enak tuh. Tapi itu udah ini kayaknya ya. Dari teman-teman Klateners tuh udah pakemnya kali ya. Siapa yang enip nggak ngeliat klubnya yang Matic kayak yang sport yang bebek, kalau ada enip diundang tuh pasti bawa piagam tuh ya. Iya gitu. Emang ya. Gayanya di teman-teman Tiger begitu. Semua misalkan entah tiba-tiba teman klasik ada motor Binter Mercy misalkan kayak gitu, atau mungkin di klasik lain juga temen Tiger rasanya begitu, mereka bawa piagam tuh. Kadang ada yang bikin segini pernah bawa. Iya. Iya, respect lah ya. Respect kita untuk menghargai walaupun kita nggak ngasih yang lain, kita yuk kita ucapan dari kita bingkai kita kasih lah gitu sih. Gitu. Terus sambil berjalannya waktu ya mereka ketika memang bisa mereka hadir. Kadang untuk saat ini kan memang member-member Jaksel itu kan rata-rata sudah berkeluarga. Kerjaannya juga alhamdulillah mereka juga pada bervariasi. Dengan kerjaan Senin sampai Jumat, kadang Sabtu Minggu mereka kerja juga. Ya ketika bisa mereka hadir, ketika enggak ya mereka ya siapalah yang bisa hadir. Paling kalau saya bisa pasti saya hadir, ngapain enggak. Karena gimana pun itu momen yang nggak pernah kita lewatin lagi sebelumnya nantinya gitu sih. Kalau mereka ngerti sih Om. Kalau untuk spare part-nya gimana sekarang Tiger? Tiger alhamdulillah masih banyak spare part. Ori masih ada? Masih ada. Tapi harga digoreng nggak? Harga enggak. Standar biasa. Standar gitu ya. Semua spare part misalkan kita bahas mesin nih. Mesin alhamdulillah masih jos, aman. Jadi mesin itu memang dari semua kelas ada. Tapi intake masih suka sobek nggak? Itu kalau abal-abal. Itu kalau yang misalkan nggak ori. Kadang kan suka retak-retak ya. Iya. Yang manifold kan? Manifold tuh kadang kalau dia bukan ori Astra lah minimal. Kalau nggak yang bawaan AHM, jinin partnya pasti nggak 6 bulan, nggak nyampe 6 bulan bisa retak-retak. Itu karena kan itu panas. Iya, panas dia karena dari mesin. Uapan dia kan nggak ada radiator kan. Intake kan mesin karbunya gede gitu kan. Ya udah kalau misalkan kualitas jelek ya gampang retak, pecah. Tapi retaknya itu pun mereka juga masih kuat. Jadi mereka nggak gampang sobek enggak. Tapi gimana sih ngakal ini pakai ini? Kalau sampai saat ini sih kalau mau bener-bener enggak, biarin aja. Paling kalau bener mau awet banget pakai punyanya bikin sih paling custom punya dari yang seukuran selangnya radiator. Radiator mobil. Bisa tuh bikin kayak gitu. Di setting sama manifold, nyambungin ke karburator. Itu lumayan awet itu. Nggak retak tuh. Dia harus bikin ulang, custom. Cocokin. Tapi kalau bawaan pabrik sih, kalau bagus, 3 ton kuat. Saya pernah pakai 3 ton aman-aman aja. Memang benar masih ori ting-ting. Kuat-kuat aja. Nah, yang kualitas agak menurun tuh udah Revo. Jadi kalau kita dapat barang yang Revo, buat dipakai tilas nih, kan dia ada pentolanan tuh. Kita pengen tutupin dulu tuh. Kalau misalkan darurat, kita nggak ada barang buat tilam atau tilas nih. Tutupin. Nah, tapi kualitasnya kalau Tiger Revo tuh kurang bagus. Kalau manifoldnya itu 6 bulan tuh, nggak nyampe 7 bulan tuh udah retak. Nah gitu. Kalau punya tilam tilas,
bawaan pabrik ori, kuat insya Allah, panjang itu. Oke, Gitu sih, oke, Om. oke. Nah, untuk sekarang sibuk apa nih sekarang nih? Saya pribadi, apa di komunitas? Pribadi. Pribadi kesibukan keseharian mesti rutinitas ya, bangun pagi, ibadah, kerja ke Kebon Jeruk. Daerah Kebon Jeruk saya di sana Senin sampai Jumat. Kalau lagi ada produksi paling Sabtu Minggu masuk. Jadi kalau memang lagi enggak, saya paling nyari tetap usaha. Ada kerjaan di luar kah, apakah gimana? Film-film masih ini. Masih. Film yang kemarin saya beresin itu ada di proyek di Makassar. Tuh, kerjaan. Jauh juga ya? Makassar alhamdulillah tuh udah beres tuh Makassar tuh. Makassar itu drama komedi lah tuh tayangnya tahun ini. Kenapa ke arahnya drama komedi? Paling kan Sri Mulat juga bantuin kan. Kenapa lebih ke komedi terus nih? Emang lagi rame di pasarnya apa? Gitu ya, karena kan point of view-nya pengusaha film, sutradara, produser itu kan beragam dia. Mereka mencari ramuan-ramuan kreatif tuh yang seolah-olah buat ke penonton nantinya nggak boring, nggak horor terus, nggak misalkan ya mungkin mereka coba namanya usaha ya, kali cocok sama penonton Indonesia gitu kan. Apa namanya, horor emang banyak pasarnya apa gimana? Penonton horor memang secara kekuatan mereka banyak minatnya. Entah horor kualitasnya biasa, nggak biasa pun ada, tapi ada penontonnya. Minimal-minimal mereka karena pengusaha film itu dia ngerasa modalnya nggak terlalu gede, tapi cita-citanya bisa aja hoki gitu loh. Saya jualan penonton bagus gitu. Untuk bakers di Indonesia kan banyak. Kenapa nggak ada yang pengen ngangkat? Ya mungkin dulu pernah ada, tapi kenapa nggak banyak yang bikin cerita tentang ya, dia touring lah atau dia mengangkat solidaritas lah? Kenapa nggak banyak yang bikin gitu ya? Orang-orang yang ingin mengangkat cerita tentang bakers Indonesia tuh si sutradara, kreatif penulisnya sama produser tuh masih mungkin mereka masih belum yakin untuk inget kalau difilmin gitu. Mungkin secara keseluruhan hanya sekian persen aja kali gitu ya. Nah, jadi maksudnya secara yang ya mungkin ya 30% yang tahu, misalnya mungkin mereka cuma penting buat hiburan lah gitu kan. Tapi suatu saat mungkin pasti akan terjadi sih Om, maksudnya untuk nantinya akan dibuatkan film yang memang khusus bikers, entah mungkin dia akan itu tadi si orang kreatif ini harus ngeramu, dia ngebuat risetnya tuh seolah-olah memang ada edukasinya berjalan A, B, C itu untuk touringnya tuh mereka seolah-olah penonton tuh akan punya daya tarik untuk ditonton. Mungkin masih diramu ada mungkin di sebagian orang yang sebagian tempat yang udah ngebikin seperti itu. Mungkin belum dibikinin aja gitu. Pasti ada kok mungkin nggak sih akan dibuat nanti. Contohnya film horor, ceritanya tentang lagi touring, aku pautin sama cerita horor gitu kan bisa aja gitu kan. Ya gitu. bisa memang. Setelah kreatif memang saat ini ketika si orang-orang yang hobi ngebikin mengajukan ide cerita kreatif apa yang ketika misalkan dilirik sama produser atau yang memang dia wah ini saya suka nih, itu pasti akan dicari sama mereka. Kadang juga gini Om, buat daya tariknya mereka bikin buku dulu. Buku ternyata pembaca bukunya banyak. Rating nih di Gramedia misalkan kayak film ini diangkat dari kisah novel ini gitu kan. Pembacanya banyak, pembaca banyak, tiba-tiba udah tuh otomatis ke film, kalau di filmnya pasti rame gitu. rebutan. Si produser pasti akan buru-buru nih, ini siapa nih, karya apa buku ini dicari tuh, sama dia dicek dulu riset, terus dicek ke siapa ke masyarakat se-Indonesia tuh kalau jadiin film. Jadi mereka emang ada tim riset yang sebelum dijadiin skrip gitu loh. Emang lumayan panjang sih prosesnya. Kalau memang dia pengen bikin film bagus, pasti dia akan risetnya lumayan panjang. Nah, bisa 6 bulan, 7 bulan tuh sebelum jadinya skrip ya. Baru ntar kemudian dipilihlah orang-orang tertentu, siapakah sutradaranya, siapakah tim penulisnya, akan jadikan sebuah film yang memang hasilnya sesuatu lah gitu kan. Ya kalau orang-orang yang memang udah tahu secara kualitas pasti akan dijadiin film gitu. Kayak gitu kurang lebih sih. Dengan caranya mereka. Iya. Nah, sekarang apa nih harapan lo nih buat HTML Jaksel nih gitu, atau HTML secara keseluruhan tuh? Mau bagaimana atau berharap seperti apa gitu? HTML Jaksel dulu ya. Iya. Harapan saya buat HTML Simpul Wilayah Selataners atau Jaksel ya, yang pasti tidak hentinya terus
bukan menawar sih. Jadi nantinya terus benar-benar kita mengajak buat yang hobi tagger join di HTML Jaksel. Kedua, tetap memang tidak ada bosannya untuk kopdar dan kopsan. Karena dengan itu kita ketemu, kita akan tahu tuh siapa member kita yang kurang baik dan baik, atau mungkin yang memang harus kita perhatikan lebih gitu kan. Jadi memang yang pertama untuk menjalin kedekatan itu kita juga harus sama-sama tidak pilih-pilih teman ya. Jadi kalau memang dia member kita, itu adalah memang keluarga kita. Jangan seperti gua kelompoknya sama dia aja nih, jadi jangan sebatas cuma circle dia aja, tapi kita umum. Gimana pun di situ ada member kita di grup WhatsApp, itu adalah keluarga kita. Bukan jadinya kayak circle-nya dia sama dia dong, jangan. Jadi saran saya, apapun dia yang memang dia dari attitude baik, ya memang bisa ngebangun sama-sama komunitas, itu kita jagain. Jadi jangan pernah pilih-pilih teman, guys. Ya, kalau kita pilih-pilih teman, pasti kita akan kelihatan nih nggak asik dan kaku kayak kanebo kering gitu. Gitu. Itu sih paling saran saya. Jadi, nah kalau buat HTML nasional kan memang masih lagi dibangun lagi pelan-pelan nih sama Om Iir, sekjennya saat ini. Om Iir memang lagi perlahan-lahan dia sekjen itu yang paling tertinggi berarti. Ya, dia untuk di nasional tuh dia berarti kakinya dia itu untuk HTML itu nggak ada ketua umum atau nggak ada. Jadi sekjen. Terus BOS itu jadi dia, sekjen itu punya teman-teman BOS tuh. Sekjen itu karena naikkan dari BOS yang memang diwakili dari masing-masing wilayah, digabungin jadilah sekjen. Karena sekjen itu juga ibaratnya bagian dari BOS sebenarnya gitu loh. Gitu Om. Nah terus sambil berjalan waktu buat HTML nasional itu memang Om Iir masih ngebangun ya pelan-pelan lagi, karena kemarin kita udah Pengnas juga kan, udah Sarasehan waktu di Demiswit waktu itu di Cilandak. Om Iir lagi memang pelan-pelan ngebangun lagi semua koril-koril yang aktif di wilayah tuh dibikin grup baru yang terupdate. Memang Om Iir lagi lumayan agak PR sih buat dia sih, karena memang udah lama vakum sejak COVID, itu belum ditengok lagi mereka. Memang ada rencana akan ditengok lagi ke wilayah yang memang daerah-daerah yang harus diaktifkan kembali gitu kan. Dari mulai Jakarta, Bogor, Bandung, Cimahi itu mau diaktifin lagi. Tasik dan Garut mau diaktifin lagi. Itu emang rencana Om Iir pelan-pelan karena kebagi sama kerjaan dia juga sih. Dan saya juga udah bilang, Om Iir kalau apapun memang kita harus benar-benar kuatin dulu Jakarta deh gitu kan. Karena Jakarta pun harus kita ketemuin lagi sama wilayah Jakarta, Selatan, Timur, Utara, kalau memang masih ada, Jakpus, atau kalau memang masih bisa aktif lagi sama Barat tuh, ayo biar kita kumpulin lagi gitu loh. Sama Jakarta Fair ya? Mungkin. Ada ya? Gitu. Itu sih kurang lebih. Oke. Terus apa nggak mau nambah lagi nih? Bebas. Tagger nggak mau nambah lagi nih? Tagger. Pengen sih punya tagger lagi. Tapi ntar dulu deh. Sementara kita yang udah ada satu aja tuh. Tagger tempur. Harian oke. Harian tuh ya? Harian touring oke. Iya. Aman sih alhamdulillah tagger itu. Tinggal pengen ada bocor-bocor dikit wajar lah. Tinggal kasih lem dikit, nempel lagi. Udah nggak. Bocor tangki? Bocor apa seal. Oring-oring. Tapi masih gampang kan nyarinya kan? Gampang, oring. Kadang ditambal juga bisa sama tuh. Itu wajar sih emang karena dia udah tipis kan. Jadi kita lem karet juga aman lagi kok. Karena kan getaran mesin, terus juga oli mungkin kan muncrat gitu ya. Ya wajar, tapi alhamdulillah ya mesin kering lah, aman. Wajar. Dari HTML Jaksel, rencana ke depannya touring berarti itu doang, TNT ya? Kalau Jaksel sendiri... TNT mah event nasional ya? Itu Jaksel sendiri? Kalau saat ini, habis lebaran insya Allah sih Jaksel mau ke ini, Semarang. Semarang sih. Kita ritualnya mereka tuh, teman-teman yang ingin ke Semarang, biasanya ke daerah Bandungan. Nah setelah itu sih kayak awal Mei lah. Awal Mei kalau akhir April insya Allah ke sana. Lanjutnya langsung touring silaturahmi ke Pemda Jawa Barat, HTCI. Iya. Pasti harus begitu karena kita akan update lagi acara buat di tahun ini nih, 20 tahunnya HTML Jaksel. Rencana gitu sih Om. Kapan tuh rencananya? Agustus, tanggal 31-an. Padahal endipnya mah bulan... Udah kemarin ya? Udah. Hajatannya belum. Iya. Itu memang lagi disusun karena memang sama tim panitianya masih nyari tempat yang memang cocok sih. Kalau Jakarta lagi agak susah ya. Banyakan peraturan-peraturan juga. Gitu. Terbatas jamnya juga Om. Iya. Dikasih izin sampai jam 7 malam. Iya.
Paling malam jam 9. Kita kan paling acara maksimal ke jam 12 kan. Udah. Jadi kalau Bakers kan jam 9 baru pernah datang gitu kan. Iya, Berarti paling cepet jam 5 datang iya, juara itu. Mereka jam abis Isya baru berangkat mereka ke acara gitu. standar begitu sih emang gitu. Nah, tempat-tempat lapangan banyaknya terbatas sampai jam 9 paling malam. Ragunan sampai jam 7. Iya. Udah nggak bisa. Bisa ya. Nah, itu sekarang kita lagi masih nyari opsi ini sih, opsi lokasi sih. Nah, segera ada kabar dari tim panitia, ya semangat tim panitia. Iya. Dulu kan standarnya kan Jaksel bikin acara di Buperta Ragunan. Ragunan, nah, Iya. itu udah susah sekarang. Terlalu susah ya. Gara-gara kemarin ada tim-tim yang lain yang tidak menjaga tempat itu, jadinya kita kena imbasnya juga sih. Bener. Tuh. Gitu Om sih. Udah, oke, Bro Rehan, Siap. thank you banget udah Makasih. datang ke acara Singerti ya. Bro Sis, mungkin kalau ada yang mau saran, kritik ataupun mau mengundang siapa nih gitu kan untuk narasumber berikutnya, komen aja di bawah gitu. Biar nanti kita undang gitu kan. Siapa lagi yang mau didatangkan ke Singerti ini gitu, biar kita bisa ngobrol-ngobrol kayak begini. Jadi sedikitnya jadi lebih tahu ya, Iya. HTML tuh bagaimana, apa aja, terus di Jakarta ada berapa Iya. gitu kan. Mungkin selama ini kan teman-teman taunya, oh HTML gitu Iya. doang gitu kan. Ternyata ada 10 wilayah Jakarta Selatan, Timur, Iya. Barat, Pusat, kayak gitu. Oke Bro Sis, terima kasih sudah menonton Singerti, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.